Suara dering ponsel membangunkan Diva dari tidurnya yang lelap. Jam di dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Seperti biasanya, Diva selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya, Adnan, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta ternama. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, dan hubungan mereka selama ini tampak harmonis dan bahagia di mata semua orang. Diva berjalan menuju dapur dengan langkah ringan, wajahnya masih tampak segar meski baru bangun tidur. Ia menyiapkan secangkir kopi panas dan roti panggang dengan selai stroberi kesukaan Adnan. Bau harum kopi memenuhi ruangan, membawa suasana hangat di pagi yang sedikit berembun itu. Sambil menunggu kopi matang, pikirannya melayang pada Mila, adik perempuannya yang sering berkunjung ke rumahnya. Mila adalah gadis cantik berusia 24 tahun. Wajahnya mirip dengan Diva. Hanya saja Mila memiliki karakter yang lebih ceria dan penuh semangat. Mila sering datang berkunjung, bahkan kadang menginap saat akhir pekan. Bagi Diva, kehadiran Mila selalu membawa suasana segar di rumahnya. Adnan pun tampak tidak keberatan, malah sering bercanda dengan Mila di ruang tamu. Diva selalu merasa beruntung memiliki suami yang pengertian dan bisa dekat dengan keluarganya. Tak lama kemudian Adnan keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Jas hitamnya tampak sempurna membalut tubuh tegapnya. Wajahnya tampak ceria, dan senyumnya selalu membuat Diva jatuh hati berkali-kali. "Pagi sayang," sapa Adnan sambil mencium kening Diva dengan lembut. Diva tersenyum. "Pagi juga. Kopinya sudah siap, kamu bisa sarapan dulu sebelum berangkat." Adnan duduk di meja makan, menyesap kopi sambil memandangi Diva yang sibuk menyiapkan sarapan. "Kamu nggak pernah bosan masak buat aku ya?" Candanya sambil tertawa kecil. Diva tersenyum malu. "Ya enggak lah, kan aku istrimu. Lagi pula aku senang melihat kamu sarapan dengan lahap." Mereka mengobrol ringan sambil menikmati sarapan. Obrolan pagi itu mengalir santai, membicarakan rencana akhir pekan dan pekerjaan Adnan yang semakin padat. Diva merasa hidupnya sempurna. Suaminya baik, pekerja keras, dan mereka tidak pernah kekurangan. Sesekali, Mila datang dengan senyum cerianya, membawa cerita-cerita lucu dari tempat kerjanya. Namun, tanpa disadari oleh Diva, hubungan harmonis itu perlahan berubah. Adnan mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Mila juga semakin sering menginap di rumah. Bahkan ketika Diva sedang keluar kota untuk mengunjungi ibunya yang sakit, Diva menepis perasaan cemas itu, meyakinkan dirinya bahwa Adnan dan Mila adalah keluarga, tidak mungkin ada hal buruk yang terjadi. Tetapi, firasatnya berkata lain. Ada sesuatu yang berubah, namun ia tidak tahu apa itu. Mimpi-mimpi buruk mulai datang menghantui tidurnya. Diva bermimpi melihat Adnan berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak berbeda, senyumnya dingin, dan matanya kosong. Di dalam mimpi itu, Mila berdiri di samping Adnan, mengenakan gaun merah menyala sambil tersenyum sinis. Diva terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. "Mimpi, hanya mimpi," gumamnya pelan, berusaha menenangkan diri. Namun, dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam bayang-bayang rumah tangganya. Sesuatu yang belum ia pahami, tetapi firasatnya sudah memperingatkan. Di pagi yang sama, Mila datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri dan tampak lebih cantik dari biasanya. Tanpa alasan yang jelas, Diva merasa tidak nyaman, namun ia tetap menutupinya dengan senyuman. "Hai Kak, aku bawain kue kesukaanmu," sapa Mila sambil mencium pipi Diva. Diva tersenyum tipis. "Makasih, kamu tumben datang pagi-pagi?" Mila hanya tersenyum. "Kangen aja sama Kak Diva dan Kak Adnan," jawabnya enteng. Namun, ada sesuatu dalam cara Mila tersenyum yang membuat Diva merasa asing. Terlintas di pikirannya untuk menanyakan hal itu pada Adnan, tapi ia memilih menahan diri. "Mungkin aku cuma terlalu banyak berpikir," batinnya, berusaha menepis rasa tidak nyaman yang terus mengusik. Padahal, tanpa disadarinya, pagi itu adalah awal dari kehancuran yang perlahan-lahan merayap dalam rumah tangganya. Seiring berjalannya waktu, Diva mulai merasakan perubahan yang aneh dalam sikap Adnan.
Lelaki yang biasanya penuh perhatian itu, kini tampak sering melamun dan pulang larut, malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan di kantor sedang menumpuk dan membutuhkan ekstra waktu. Diva mencoba mengerti, meski dalam hatinya, rasa khawatir mulai menggelayuti pikirannya. Di meja makan, suasana sarapan yang biasanya hangat kini berubah menjadi sunyi. Adnan lebih banyak menatap layar ponsel daripada menatap wajahnya. Obrolan ringan yang biasa mereka lakukan perlahan menghilang, digantikan dengan diam yang memekakan telinga. "Kamu nggak apa-apa, Mas?" tanya Diva suatu pagi ketika melihat Adnan menatap kosong ke arah jendela. Adnan tersentak, seolah baru saja disadarkan dari lamunan panjangnya. Iya, nggak apa-apa kok, cuma lagi banyak pikiran soal kerjaan," jawabnya datar. Diva mencoba tersenyum dan memaklumi, meskipun jauh di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Adnan semakin sering pulang malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan ada rapat mendadak. Pakaian yang dibawanya seringkali wangi dengan parfum yang tidak dikenalnya, aroma manis yang menusuk hidung. "Kamu ganti parfum ya, Mas?" tanya Diva suatu hari ketika Adnan baru pulang dari luar. Adnan tampak gugup sejenak sebelum tersenyum kecil. "Oh, ini parfum teman kantor. Kebetulan ketumpahan waktu di mobil," jelasnya singkat sambil berlalu masuk ke kamar. Penjelasan itu tidak sepenuhnya diterima oleh Diva. Ada sesuatu yang janggal, tetapi ia tidak ingin memancing keributan. Apalagi Mila, adik kesayangannya, justru semakin sering datang berkunjung ke rumah. Bahkan, Mila kadang datang saat Diva tidak ada di rumah. "Kak Diva nggak apa-apa kan kalau aku main di sini?" Kak Adnan juga bilang, "Nggak masalah kok," ucap Mila suatu hari sambil tersenyum lebar. Diva mengangguk, "Nggak masalah kok, kamu mau nginap juga boleh." Namun, nalurinya mengatakan sebaliknya. Setiap kali Mila dan Adnan berada dalam satu ruangan, ada semacam ketegangan yang tidak kasat mata. Sesekali, Diva memergoki mereka bertukar pandang. Namun ketika disadari, keduanya langsung mengalihkan pandangan seolah tidak terjadi apa-apa. Kecurigaan itu semakin memuncak ketika Diva menemukan gelang kecil berwarna merah muda di dalam mobil Adnan. Padahal, ia tahu pasti gelang itu bukan miliknya. Dengan hati-hati, ia menyimpannya di laci kamarnya, berharap bisa menanyakan langsung pada Adnan ketika waktu yang tepat tiba. Namun, kesempatan itu tidak pernah datang. Adnan semakin menjauh, sementara Mila semakin sering datang dengan senyum lebar yang tidak pernah luntur. Suatu sore, ketika Adnan sedang mandi, Diva mencoba memberanikan diri untuk memeriksa ponsel suaminya. Tangan gemetarnya membuka layar ponsel yang tidak terkunci. Hatinya berdebar-debar ketika membuka aplikasi pesan. Tidak ada yang aneh, semua terlihat normal. Sampai ia menemukan satu nama yang membuat jantungnya serasa berhenti. Mila. Diva membuka pesan itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat obrolan ringan, beberapa candaan, dan foto-foto Mila dengan pakaian yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Gaun merah, rambut yang terurai rapi, dan senyum yang tampak menggoda. Ada juga pesan singkat dari Adnan. "Kamu kelihatan cantik banget tadi. Sayang aku nggak bisa lama-lama." Diva menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya berputar tanpa arah. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun, kenyataannya jelas di depan mata. Ada sesuatu yang tidak beres antara Adnan dan Mila. Malam itu, Diva tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk, mengulang-ulang percakapan di ponsel itu. Tangannya masih gemetar ketika menggenggam gelang kecil yang ditemukannya di mobil Adnan. Gelang yang sama persis dengan yang dipakai Mila di foto tersebut. Diva mencoba menepis pikiran buruk yang berputar di kepalanya, berusaha menyangkal kenyataan yang terpampang jelas. Namun, perasaan aneh itu terus menggerogoti hatinya. Ada sesuatu yang salah. Dan itu bukan sekadar firasat. Sejak menemukan pesan singkat antara Adnan dan Mila, Diva tidak bisa berhenti berpikir. Kecurigaannya semakin menjadi-jadi, dan rasa percaya yang dulu kokoh kini mulai runtuh. Hari-hari berlalu dengan perasaan was-was dan gelisah yang tak kunjung reda.
Setiap kali Mila datang, Diva merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara Mila memandang Adnan, senyumnya yang terlalu ceria, dan kedekatan mereka yang terasa tidak wajar. Diva mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas harian, berharap rasa curiganya perlahan menghilang. Namun, justru semakin ia mengabaikan, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Pagi itu, saat sedang membersihkan kamar Adnan, Diva menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di bawah laci meja kerja Adnan, terselip sebuah kain kecil berwarna merah dengan bau anyir yang menusuk. Kain itu diikat rapi dengan benang hitam yang melilit erat. Tangannya gemetar ketika memegang kain tersebut. "Ini apa?" gumamnya lirih. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka ikatan kain itu. Saat simpul terakhir terbuka, tiba-tiba lampu kamar berkelip-kelip dan ruangan terasa lebih dingin. Diva mundur beberapa langkah, merasakan bulu kuduknya meremang. Ia meletakkan kain itu di atas meja dan menatapnya dengan waspada. Di dalam kain itu terdapat potongan rambut hitam dan beberapa butiran seperti kerikil kecil berwarna merah tua. Diva memandang sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat. Dengan hati-hati, ia merapikan kain itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Namun perasaan tidak nyaman terus mengusik. Ada sesuatu yang salah. Malam harinya, saat sedang mencuci piring di dapur, Diva mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Awalnya ia berpikir itu Adnan yang sedang bersiap tidur. Tetapi saat ia memanggil namanya, tidak ada jawaban. "Mas Adnan," panggilnya lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu masih terdengar, berderap, pelan namun pasti. Seolah-olah seseorang sedang berjalan bolak-balik di dalam kamar. Diva meletakkan piring di rak, mengeringkan tangannya, dan berjalan menuju tangga. Setiap anak tangga yang ia injak berderit pelan, memperdalam suasana mencekam di sekelilingnya. Saat tiba di depan kamar, Diva mengetuk pintu perlahan. "Mas Adnan, kamu di dalam?" tanyanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki tiba-tiba berhenti. Sunyi, hening. Diva memegang gagang pintu, merasakannya dingin di telapak tangannya. Perlahan ia memutar knop pintu dan membukanya. Kamar itu gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lampu yang biasanya menyala, kini padam. Diva melangkah masuk, meraba-raba dinding untuk mencari saklar. Ketika lampu menyala, ia terkejut menemukan kamar itu dalam keadaan berantakan. Bantal dan selimut berserakan di lantai, kursi jatuh miring, dan jendela terbuka lebar, meskipun ia yakin sudah menutupnya tadi pagi. Jantungnya berdebar kencang, namun ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Mas Adnan buru-buru tadi, gumamnya, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Ketika hendak meninggalkan kamar, matanya tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tampak berembun, padahal suhu di dalam kamar tidak begitu dingin. Diva mendekati cermin itu dan merasakan hawa dingin yang menyelimuti permukaannya. Tiba-tiba, samar-samar, ia melihat sebuah tulisan muncul di permukaan cermin itu, seolah-olah ditulis dengan jari yang basah. "Jangan percaya." Diva melangkah mundur dengan napas terengah-engah, kedua tangannya gemetar. Tulisan itu samar-samar perlahan menghilang, seolah tertiup angin. Ketika ia menoleh ke belakang, bayangan seseorang melintas cepat di ambang pintu. Diva terkejut dan berteriak kecil. Namun saat ia berlari mengejar, tidak ada siapa-siapa di sana. Dalam hatinya, Diva tahu sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Malam itu, Diva tidak bisa tidur. Tatapannya kosong menatap langit-langit kamar, sementara Adnan terlelap di sampingnya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pikiran Diva kembali pada kain merah yang ditemukannya, suara langkah kaki di atas, dan tulisan di cermin yang memperingatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Bisiknya lirih, namun tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Kegelisahan Diva semakin menjadi-jadi sejak kejadian malam itu. Bayangan di cermin, suara langkah kaki misterius, dan kain merah
Berbau anyir yang ditemukannya di kamar Adnan terus menghantui pikirannya. Meskipun Adnan tetap berperilaku biasa saja, Diva merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Sesuatu yang gelap dan penuh misteri. Pagi itu, saat Adnan sudah berangkat kerja, Diva memutuskan untuk menyelidiki kamar Adnan lebih dalam. Nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sana, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dengan langkah pelan, ia membuka lemari pakaian Adnan. Tidak ada yang aneh di sana, hanya tumpukan pakaian kerja dan beberapa jas yang rapi tergantung. Diva menatap laci kecil di sudut lemari, tempat Adnan biasa menyimpan barang pribadinya. Tangan Diva gemetar ketika membuka laci tersebut. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda yang tidak biasa. Potongan rambut yang diikat dengan benang merah, sekantong kecil berisi tanah hitam, dan botol kecil berisi cairan berwarna kecoklatan. Hatinya berdegup kencang. Apa ini? Bisiknya, takut suara keras akan mengundang sesuatu. Diva mencoba menenangkan diri, meletakkan botol itu kembali dengan hati-hati. Namun, pandangannya tertuju pada sebuah buku kecil berwarna hitam di sudut laci. Sampulnya kusam dan berdebu, seolah sudah lama tidak disentuh. Diva mengambil buku itu, membuka halamannya dengan perlahan. Di dalamnya, ia menemukan deretan tulisan tangan dengan bahasa yang tidak dimengertinya. Tulisan itu tampak seperti mantra, disertai gambar-gambar simbol aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun, di halaman tengah buku itu, Diva menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Foto Mila. Foto itu tampak baru. Mila tersenyum cerah mengenakan gaun merah, gaun yang sama seperti yang ada di foto ponsel Adnan. Di bawah foto itu, terdapat tulisan tangan Adnan, "Milikku selamanya." Diva menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Matanya terasa panas, dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini tidak mungkin, gumamnya, menolak percaya dengan apa yang dilihatnya. Adnan mencintai Mila, tapi kenapa ada simbol-simbol aneh di buku ini? Diva menutup buku itu dengan cepat, mengembalikan semua barang ke tempat semula, dan menutup laci dengan rapat. Kepalanya terasa berat, seolah-olah kenyataan baru itu menghantamnya tanpa ampun. Di ruang tamu, ia terduduk lemas. Pikirannya melayang, memikirkan setiap detail yang selama ini ia abaikan. Kedekatan Adnan dengan Mila, tawa kecil mereka di ruang tamu, tatapan yang kadang terlalu lama, dan kini, bukti nyata di tangan Diva. Rasa cemburu bercampur amarah mulai merayap di dadanya. Namun, Diva menahannya. Ia tahu, ia tidak boleh gegabah. Sore harinya, Mila datang dengan senyum yang sama cerianya. "Hai Kak, aku bawa makanan favorit Kak Diva. Nih," sapanya sambil mengangkat kantong plastik berisi makanan. Diva tersenyum tipis. "Makasih ya Mila, kamu memang selalu perhatian." Namun, kali ini senyum itu tidak sehangat biasanya. Diva menatap Mila dengan cara yang berbeda, mencoba mencari jejak kebohongan di wajah adiknya. Mila tampak biasa saja, duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. "Kak Adnan belum pulang?" tanya Mila ringan. Diva menggeleng. "Belum, mungkin lembur lagi." Mila tersenyum kecil. "Iya, Kak Adnan memang pekerja keras." Diva terdiam, hatinya bergemuruh menahan amarah yang memuncak. Pikirannya kembali pada buku hitam di laci Adnan, mantra-mantra aneh, dan foto Mila yang disimpan di dalamnya. Rasa ingin tahu dan kemarahan membuatnya ingin bertanya langsung pada Mila, tetapi ia menahan diri. Ketika malam tiba dan Mila pulang, Diva duduk di ruang tamu, menunggu Adnan pulang. Ia tidak bisa tidur sebelum mendapatkan jawaban atas semua misteri ini. Tepat pukul 10 malam, Adnan datang dengan langkah pelan, meletakkan tas kerjanya di meja, dan duduk di sofa. "Kamu nungguin aku?" tanya Adnan sambil tersenyum kecil. Diva menatapnya dalam-dalam. "Iya, kita perlu bicara." Adnan tampak sedikit terkejut, tetapi mencoba menyembunyikannya. "Bicara soal apa?" Diva meneguk ludahnya, menahan gejolak di dalam dadanya. "Tentang Mila dan ini."
Ia mengeluarkan gelang kecil berwarna merah muda yang pernah ditemukannya di mobil Adnan. Wajah Adnan berubah seketika. Senyum kecil di wajahnya memudar, berganti dengan ekspresi datar. "Itu cuma gelang biasa," jawabnya singkat. "Diva tidak mundur. Gelang biasa yang ada di mobilmu. Padahal aku tidak pernah punya gelang seperti ini." Adnan terdiam, napasnya terlihat berat. Ia menatap Diva dengan sorot mata tajam. "Jangan berpikir yang macam-macam. Mila itu adikmu, dan aku suamimu." Diva menatap balik tanpa takut. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa di mobilmu ada gelang ini? Dan kenapa aku menemukan foto Mila di laci meja kerjamu?" Wajah Adnan berubah tegang. "Kamu ngelacak barang-barangku? Aku cuma ingin tahu kebenarannya," jawab Diva tegas. Adnan menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan. "Percayalah, itu bukan apa-apa. Mila cuma teman ngobrol aja." Namun, dalam hati, Diva tahu, kebohongan itu terlalu kentara untuk disembunyikan. Pagi itu, Diva terbangun dengan perasaan gelisah yang tidak biasa. Mimpi-mimpi buruk yang berulang membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Bayangan Mila dan Adnan terus menghantui pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang menolak untuk diabaikan. Diva duduk di ruang tamu sambil menatap secangkir kopi yang masih mengepul. Pikirannya melayang jauh, mencari jawaban atas semua keganjilan yang ia alami. Temuan kain merah, simbol-simbol aneh, hingga sikap Mila yang berubah semakin dekat dengan Adnan, membuatnya merasa terjebak dalam labirin penuh teka-teki. Sampai akhirnya, suara pintu depan yang diketuk membuyarkan lamunannya. Diva bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita paruh baya berwajah teduh dengan senyum tipis. "Bu Marni?" Diva menyapa, sedikit terkejut dengan kedatangan wanita tersebut. Bu Marni adalah tetangga yang dikenal memiliki kemampuan lebih dalam hal-hal spiritual. Orang-orang sekitar menyebutnya orang pintar, meski Bu Marni sendiri tidak pernah mengakuinya. Ia lebih suka disebut perantara, seseorang yang bisa merasakan hal-hal gaib di sekitarnya. "Iya, Bu Diva. Maaf mengganggu pagi-pagi begini. Saya cuma mau ngasih tahu sesuatu," ujar Bu Marni sambil tersenyum ramah. Diva mempersilakannya masuk dan duduk di ruang tamu. Suasana sedikit hening sebelum Bu Marni akhirnya angkat bicara. "Beberapa hari terakhir, saya sering lihat rumah ini berbeda," ucap Bu Marni pelan, seolah memilih kata dengan hati-hati. Diva menatapnya dengan dahi berkerut. "Berbeda? Maksudnya bagaimana, Bu?" Bu Marni menatap lurus ke arah Diva, suaranya direndahkan seolah takut didengar oleh makhluk tak kasat mata. "Ada aura gelap di sini, Bu Diva. Sejak beberapa bulan terakhir, saya lihat bayangan hitam sering melintas di halaman belakang rumah ini. Saya juga merasakan hawa dingin yang aneh saat melewati depan rumah Ibu. Ada sesuatu yang tidak beres." Diva tercekat. Kata-kata Bu Marni seakan menohok ke dalam pikirannya. "Apa maksud Ibu?" "Sesuatu yang tidak beres," tanya Diva dengan suara. Pelan Bu Marni menundukkan kepalanya sejenak sebelum melanjutkan. "Bu Diva, maaf kalau ini menakutkan, tapi saya rasa ada sesuatu yang sedang dipakai di rumah ini, entah itu pelet atau guna-guna. Energinya kuat dan gelap." Diva terdiam. Tangan gemetarnya menggenggam erat cangkir kopi di depannya. Pikirannya melayang pada simbol-simbol aneh yang ia temukan di laci Adnan. Juga botol kecil berisi cairan kecoklatan yang tidak ia kenali. Pelet? Guna-guna? "Maksud Ibu itu ada di rumah saya?" Bu Marni mengangguk pelan. "Iya. Saya rasa ada yang mencoba memanipulasi perasaan seseorang. Apalagi jika tiba-tiba ada orang terdekat yang berubah sikap. Itu sering menjadi tanda awal." Diva tercekat. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Saya harus bagaimana, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Marni tersenyum lembut. "Tenang, Bu Diva. Kita bisa coba netralisir energi negatif itu. Saya bisa bantu, tapi Ibu juga harus siap menerima apapun hasilnya." Diva mengangguk tanpa ragu. "Saya siap, Bu. Saya sudah muak dengan semua ini. Saya mau tahu kebenarannya." Bu Marni mengeluarkan sebuah kain putih kecil dari tasnya, lalu menyerahkannya kepada Diva. "Ini jimat pelindung.
Simpan di bawah bantal selama 7 malam berturut-turut. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya, terutama suami dan adik ibu. Diva, kau menerima kain putih itu dengan hati-hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi tekadnya sudah bulat. Terima kasih, Bu Marni. Saya akan melakukan apa yang ibu katakan. Sebelum pergi, Bu Marni sempat berpesan, hati-hati dengan siapapun yang tiba-tiba bersikap baik dan terlalu dekat. Terkadang senyuman adalah cara terbaik untuk menyembunyikan niat buruk. Kata-kata itu terngiang di kepala Diva sepanjang hari. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Adnan dan Mila. Senyuman manis mereka, candaan di ruang tamu, dan cara Mila selalu berada di sekitar Adnan ketika ia tidak ada. Diva merasakan panas di dadanya, perasaan marah dan kecewa bercampur jadi satu. Malam itu, sesuai instruksi Bu Marni, Diva menyimpan kain putih kecil itu di bawah bantalnya. Ia menutup mata dan berdoa agar apapun yang mengganggunya segera terungkap. Ketika tidur, ia bermimpi berada di tengah ruangan gelap dengan lilin menyala di sekelilingnya. Di hadapannya, Adnan dan Mila berdiri bergandengan tangan dengan senyum menyeramkan. Diva terbangun dengan napas tersengal. Dada berdebar kencang dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia meraih kain putih di bawah bantal dan menggenggamnya erat. Aku tidak akan kalah. Gumamnya pelan, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sejak menyimpan kain putih pemberian Bu Marni di bawah bantal, Diva merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Malam-malamnya tidak lagi tenang, selalu diiringi mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Bayangan Adnan dan Mila berdiri bergandengan tangan dalam kegelapan selalu terbayang setiap kali ia memejamkan mata. Hari itu, hujan turun deras, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Diva duduk di ruang tamu, memandangi tetesan air yang membasahi kaca jendela. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah menyimpan rahasia gelap yang enggan terbongkar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Langkah itu berat dan pelan, seolah-olah seseorang sedang berjalan dengan beban di pundaknya. Diva merasakan bulu kuduknya meremang. Padahal ia tahu betul bahwa tidak ada siapa-siapa di rumah saat itu. Adnan sedang bekerja dan Mila belum datang. Siapa di atas? Gumamnya dengan suara pelan. Diva mencoba memberanikan diri naik ke lantai atas. Tangannya gemetar saat menggapai pegangan tangga. Setiap langkah yang ia ambil terdengar berderit, menciptakan gema samar di lorong yang sunyi. Ketika tiba di depan kamar Adnan, langkah kaki itu berhenti. Suasana berubah sunyi senyap, hanya suara hujan yang samar terdengar di kejauhan. Diva menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dengan tangan gemetar, ia memutar kenop pintu kamar dan mendorongnya. Perlahan, kamar itu gelap, hanya cahaya redup dari jendela yang sedikit terbuka. Diva melangkah masuk, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang. Udara terasa lebih dingin dan berat. Diva menatap ke arah cermin besar yang ada di sudut ruangan. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Terkejut, Diva berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya berdetak kencang. Ia menelan ludah dengan susah payah dan menatap cermin itu lagi. Kali ini, cermin tersebut tampak berkabut dan samar-samar muncul tulisan seperti goresan jari. Kamu harus tahu yang sebenarnya. Diva melangkah mundur, napasnya tersengal-sengal. Tulisan itu perlahan memudar, meninggalkan bekas samar yang menghilang seiring ia berkedip. Diva mengusap matanya, memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi. Tanpa sadar, tangannya menyentuh leher, dan ia merasakan benda tipis di sana. Diva menarik rantai kecil berwarna hitam yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Di ujung rantai itu tergantung batu kecil berwarna merah darah. Batu itu terasa hangat di telapak tangannya, seolah-olah menyimpan energi aneh. Diva teringat perkataan Bu Marni. Ada energi gelap di rumahmu, sesuatu yang tidak wajar. Ia tidak pernah merasa memakai kalung itu sebelumnya. Pikiran buruk segera memenuhi benaknya, membuatnya semakin ketakutan. Diva meraih kalung itu dan mencoba melepaskannya.
tetapi rantai itu seolah menempel erat di kulitnya. Semakin keras ia menarik, semakin sakit lehernya terasa. Astaga, kenapa tidak bisa lepas? Bisiknya panik. Diva berlari ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Wajahnya pucat dan berkeringat, matanya tampak lelah dan penuh kecemasan. Ia mencoba sekali lagi melepaskan rantai itu, namun gagal. Rasa sakit justru semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih keras dan mendekat. Diva membeku di tempatnya, menatap pintu kamar mandi dengan napas tertahan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Diva, kamu di dalam? Suara itu lembut, familiar, dan hangat. Adnan. Diva terdiam sejenak, menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Iya, aku di dalam, jawabnya dengan suara gemetar. Pintu tidak terbuka, hanya hening yang menyelimuti. Diva menatap bayangannya di cermin, dan tiba-tiba punggungnya terasa dingin, seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Diva berlari keluar dari kamar mandi, namun Adnan sudah tidak ada. Rumah itu kembali sunyi, bahkan suara hujan di luar seakan mereda. Diva melangkah pelan menuju ruang tamu, matanya menelusuri setiap sudut dengan waspada. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Diva merasakan bahwa semua ini ada hubungannya dengan pelet, seperti yang dikatakan Bu Marni. Tatapannya tertuju pada kain putih di bawah bantalnya, yang tampak sedikit berubah warna. Warnanya yang semula putih bersih kini sedikit menguning, dan permukaannya tampak seperti terbakar. Diva mengambil kain itu dengan hati-hati. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Apakah ini tanda? Pikirnya. Tanpa ragu, Diva meraih ponselnya dan menghubungi Bu Marni. Hanya beberapa kali dering, suara lembut Bu Marni terdengar di seberang sana. Bu Marni, saya perlu bantuan, ucap Diva dengan suara bergetar. Di ujung telepon, Bu Marni terdiam sejenak. Datanglah ke rumah saya malam ini. Kita perlu bicara, jawabnya singkat. Diva mengangguk meskipun Bu Marni tidak bisa melihatnya. Malam itu, ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di rumahnya. Sesuatu yang melibatkan Adnan, Mila, dan ilmu hitam. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan yang sepi. Lampu jalan tampak berkedip-kedip, seolah lelah menahan beban air yang mengguyur tanpa henti. Diva mengenakan mantel tebal dan berjalan tergesa-gesa menuju rumah Bu Marni yang berjarak beberapa blok dari rumahnya. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena genangan air di jalan, tetapi juga karena rasa takut dan cemas yang menggelayuti pikirannya. Sesampainya di depan rumah Bu Marni, ia mengetuk pintu kayu tua yang sudah lapuk itu. Tidak butuh waktu lama, Bu Marni membukakan pintu dengan senyum ramah yang khas. "Masuklah, sudah saya tunggu," ucapnya lembut. Diva melangkah masuk, disambut aroma dupa dan wangi bunga melati yang khas. Rumah Bu Marni dipenuhi berbagai macam benda spiritual, dari keris, kain kafan, hingga patung-patung kecil berwarna hitam legam. Diva duduk di kursi rotan yang sudah tampak usang. Bu Marni menuangkan teh hangat ke dalam cangkir dan menyerahkannya pada Diva. "Minumlah, ini akan menenangkan pikiranmu," ucapnya. Diva mengangguk pelan, menyesap teh hangat itu dengan hati-hati. Keheningan menyelimuti ruangan sebelum akhirnya Bu Marni memulai pembicaraan. "Kamu sudah menemukan tanda-tandanya, kan?" tanya Bu Marni sambil menatap dalam ke mata Diva. Diva mengangguk pelan. "Ya, saya menemukan kain merah, botol kecil berisi, cairan, dan buku dengan tulisan aneh." Bu Marni menghela napas panjang. "Itu bukan sekadar benda biasa. Kain merah itu adalah simbol pengikat, digunakan dalam ilmu pelet untuk mengunci hati seseorang agar tidak bisa berpaling. Botol kecil itu, isinya adalah minyak pengasih, salah satu bahan dasar untuk menguatkan mantra," jelasnya dengan nada serius. Diva menelan ludah. "Jadi, Adnan memakai itu untuk siapa? Untuk aku?" Bu Marni menggeleng pelan. "Tidak, bukan untukmu.
Aku sudah merasakan ada energi lain di sekitarmu. Ini ditujukan pada seseorang yang lebih dekat, lebih muda, adikmu. Diva terdiam, hatinya mencelos. Mila. Seketika wajah adiknya terlintas di pikirannya. Senyuman manisnya, tatapan matanya yang seolah polos, dan kedekatannya dengan Adnan yang selama ini ia anggap biasa. Mila, gumam Diva pelan. Bu Marni mengangguk. Iya, aku bisa merasakannya sejak pertama kali aku lewat di depan rumahmu. Energi itu sangat kuat, dan aku yakin ada pelet yang digunakan untuk mengikat hati Mila pada Adnan. Tapi itu bukan pelet biasa. Pelet apa maksudnya, Bu? Tanya Diva dengan suara gemetar. Pelet hitam. Pelet jenis ini tidak hanya memanipulasi perasaan, tetapi juga mengikat jiwa seseorang. Siapapun yang terikat dengan pelet itu akan sulit melepaskan diri, seolah-olah seluruh hidupnya tergantung pada orang yang memberinya pelet. Jelas Bu Marni panjang lebar. Diva tercekat. Lalu, kenapa Mila? Kenapa adik saya? Bu Marni menatap Diva dengan pandangan penuh empati. Adnan tidak hanya sekadar selingkuh, Bu Diva. Dia mengikat Mila dengan pelet itu untuk tujuan yang lebih gelap. Ada sesuatu yang sedang dia kejar, dan aku bisa merasakan bahwa itu berkaitan dengan ilmu hitam. Mendengar itu, Diva merasakan tubuhnya melemas. Kakinya gemetar, dan air matanya mulai menetes perlahan. Saya tidak percaya. Adnan tidak mungkin. Bu, Marni menggenggam tangan Diva. Saya tahu ini berat, tapi kamu harus percaya. Pelet itu mengikat jiwa Mila, dan jika tidak dihentikan, akan ada konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Diva menatap Bu Marni dengan mata penuh air mata. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Bu Marni terdiam sejenak, lalu berdiri mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening dari lemari tua di sudut ruangan. Ini air mawar khusus yang sudah didoakan. Gunakan ini untuk memercikan di setiap sudut kamar Adnan dan Mila jika dia datang. Jika benar ada pengaruh pelet, akan ada reaksi yang terlihat. Diva menerima botol itu dengan tangan gemetar. Apa yang akan terjadi jika reaksinya muncul? Bu Marni menatapnya serius. Kamu akan melihat kebenarannya, meskipun itu menyakitkan. Tapi kamu harus bersiap, Diva. Karena kebenaran terkadang lebih menakutkan daripada bayangan kita sendiri. Diva menggenggam botol kecil itu erat, tekadnya semakin bulat untuk mengungkap kebenaran di balik hubungan Adnan dan Mila. Saya akan melakukannya, Bu. Saya ingin tahu semuanya. Bu Marni mengangguk pelan. Besok malam, saat hujan turun, itu adalah waktu terbaik. Pelet biasanya menguat saat malam hujan, dan saat itulah energi negatif bisa lebih mudah terlihat. Diva pulang dengan hati yang berkecamuk. Malam itu, ia tidur dengan kain putih pemberian Bu Marni di bawah bantal dan botol kecil air mawar di meja samping ranjang. Matanya terpejam, namun pikirannya berputar tanpa henti. Apakah benar Adnan telah menggunakan pelet? Dan jika iya, mengapa Mila? Kenapa harus adiknya sendiri? Diva berjanji dalam hati, esok malam ia akan mendapatkan jawaban. Malam itu, hujan turun deras, persis seperti yang dikatakan Bu Marni. Suara rintik air menghantam atap rumah, menciptakan irama monoton yang menambah rasa gelisah di hati Diva. Ia menggenggam botol kecil berisi air mawar yang diberikan Bu Marni, menguatkan tekad untuk melakukan ritual yang disarankan. Adnan belum pulang. Mila mengirim pesan singkat bahwa ia akan menginap di rumah temannya. Meski hati Diva ingin percaya, nalurinya berkata lain. Ia tahu ada rahasia besar yang disembunyikan di balik senyum manis adiknya itu. Diva melangkah pelan menuju kamar Adnan. Lampu remang-remang menyinari lorong sempit yang terasa lebih panjang dari biasanya. Tangannya gemetar ketika menggenggam kenop pintu, memutarnya perlahan hingga terdengar bunyi klik. Pintu terbuka, dan aroma lembut parfum Adnan menyeruak, bercampur dengan udara dingin yang seolah menyelinap melalui celah-celah dinding. Diva melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati. Kamar itu tampak rapi, tidak ada yang aneh pada pandangan pertama. Namun, Diva tahu sesuatu tersembunyi di balik keteraturan itu. Ia mengambil botol air mawar, membuka tutupnya,
dan mulai memercikan di sudut-sudut ruangan seperti yang diajarkan. Bu Marni Cipratan pertama mendarat di pojok dekat lemari. Tidak ada reaksi apapun. Begitu pula ketika ia memercikan di dekat meja kerja Adnan. Hanya bau harum samar dari air mawar yang tercium. Diva mulai merasa ragu. Apakah ini hanya sugesti? Apakah yang dikatakan Bu Marni benar adanya? Namun ketika ia memercikan air mawar itu di sisi tempat tidur, sesuatu yang ganjil terjadi. Kain spray yang tadinya putih bersih perlahan menguning, seolah-olah terbakar dari dalam. Diva terkejut, mundur beberapa langkah sambil memandangi fenomena aneh tersebut. Bau anyir menyengat tiba-tiba menyeruak, memenuhi seluruh ruangan. Astaga, apa ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Spray itu perlahan mengerut, membentuk pola aneh seperti simbol-simbol yang pernah ia lihat di buku hitam milik Adnan. Diva menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir meluncur dari bibirnya. Namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah maju, menyingkap spray itu, dan menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Di bawah tempat tidur tergeletak sebuah boneka kecil yang diikat dengan benang merah. Boneka itu tampak usang, matanya terbuat dari kancing tua, dan perutnya disobek. Di dalamnya ada rambut hitam panjang yang Diva kenali sebagai milik Mila. Di samping boneka itu, tergeletak foto Mila yang wajahnya disilang dengan tinta merah. Sementara di bagian bawahnya tertulis tulisan beraksara Jawa kuno. Diva mundur dengan napas tersengal. Matanya terbelalak melihat boneka itu bergetar pelan, seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya lirih. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Diva menoleh dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Suara langkah itu semakin mendekat, perlahan dan pasti. Diva menahan napas, menggenggam botol air mawar dengan erat, bersiap menghadapi siapapun yang datang. Pintu kamar terbuka dengan pelan, menciptakan derit halus yang memekakkan telinga. Adnan berdiri di ambang pintu, matanya menatap lurus ke arah Diva dengan tatapan tajam dan dingin. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya dengan nada rendah namun penuh tekanan. Diva berdiri, menggenggam botol air mawar erat di tangannya. "Aku cuman mau tahu, apa yang sebenarnya kamu lakukan, Mas? Kenapa ada boneka ini? Kenapa ada rambut Mila di dalamnya?" Adnan tersenyum tipis, senyuman yang tidak pernah Diva lihat sebelumnya. "Kamu tidak seharusnya tahu. Kamu terlalu mencampuri urusan yang bukan hakmu," jawabnya datar. Diva melangkah mundur, merasakan hawa dingin menyelimuti sekujur tubuhnya. "Apa maksudmu, Mas? Apa yang kamu lakukan pada Mila?" Adnan melangkah maju, setiap langkahnya terdengar menggema di ruangan itu. "Mila adalah milikku sekarang. Tidak ada yang bisa memisahkan kami," ucapnya lirih namun mengerikan. Diva menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Kamu pakai ilmu hitam untuk mengikat dia, ya? Kamu pelet dia?" Adnan tersenyum lebih lebar. "Pelet? Hanya itu yang kamu pikirkan? Ini bukan sekadar pelet, Diva. Ini adalah pengikat jiwa. Sekali Mila terikat, dia akan selalu kembali padaku, apapun yang terjadi." Diva tidak bisa menahan lagi. Ia memercikan air mawar ke arah Adnan dengan penuh emosi. Adnan berteriak keras, seolah terbakar oleh cairan itu. Kulitnya tampak memerah, dan asap tipis mengepul dari tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Adnan dengan suara menggelegar. Diva mundur sambil memegang botol itu erat-erat. "Aku akan menghentikan ini, Mas. Aku tidak akan biarkan kamu menghancurkan Mila," serunya tegas. Adnan terdiam, menatap Diva dengan tatapan marah dan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Ini sudah dimulai, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya," ucapnya penuh dendam sebelum berbalik dan menghilang di balik pintu kamar. Diva terjatuh di lantai, napasnya terengah-engah. Tangannya gemetar memegang botol air mawar yang tinggal setengah. Di depan matanya, boneka kecil itu masih bergetar pelan, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Malam itu,
Hujan kembali turun dengan derasnya, seolah langit tengah meluapkan amarah yang sudah lama ditahan. Diva duduk di ruang tamu, menatap kosong pada botol kecil berisi air mawar yang tinggal setengah. Tangannya masih gemetar mengingat apa yang terjadi di kamar Adnan, jeritan suaminya, bau anyir yang menguar, dan boneka terkutuk di bawah tempat tidur. Diva tahu, ia tidak bisa diam saja. Jika dibiarkan, Adnan akan terus mengikat Mila dalam mantra pelet yang gelap itu. Pikiran Diva langsung melayang pada Bu Marni. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menghubungi wanita tua itu. Suara dering terdengar 2 kali sebelum akhirnya Bu Marni menjawab. "Bu Marni, saya butuh bantuan sekarang," ucap Diva dengan suara tercekat. Di ujung sana, Bu Marni tampak paham betul dengan apa yang terjadi. "Datang ke rumah saya sekarang, jangan tunggu lama-lama," jawabnya tegas. Diva mengenakan mantel tebal dan berjalan cepat menembus derasnya hujan. Angin dingin menerpa wajahnya, namun tidak menghalangi langkahnya. Dalam hatinya, ia menyimpan tekad bulat untuk menyelamatkan Mila dari cengkraman pelet hitam itu. Sesampainya di rumah Bu Marni, pintu sudah terbuka. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu dengan senyuman lembut, seolah telah menunggu kehadiran Diva. "Masuklah, kita tidak punya banyak waktu," ujarnya. Diva melangkah masuk, dan Bu Marni langsung menguncinya rapat. Di dalam rumah, aroma dupa dan bunga melati menguar dengan pekat. Bu Marni menuntun Diva ke ruangan kecil di belakang rumahnya, yang dipenuhi dengan simbol-simbol spiritual dan lilin-lilin kecil yang menyala redup. "Sudah siap?" tanya Bu Marni sambil menyiapkan sebuah mangkuk besar berisi air yang tampak berkilauan di bawah cahaya lilin. Diva mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" Bu Marni menatapnya dengan tajam. "Kamu harus memutuskan ikatan pelet itu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain kamu." Diva menelan ludah. "Bagaimana caranya?" Bu Marni mengeluarkan kain merah dari lemari kayu tua. Di dalamnya terdapat beberapa bunga melati dan seikat rambut hitam yang tampak tidak asing. "Ini adalah media dari pelet itu. Jika kamu bisa menghancurkan ini, ikatan di antara mereka akan melemah." Diva memandangi benda itu dengan tatapan bingung. "Lalu, bagaimana cara menghancurkannya?" Bu Marni tersenyum kecil. "Tidak semudah itu. Kamu harus melakukan ritual pemutusan ikatan. Dan itu akan membutuhkan keberanian besar. Jika kamu gagal, energi negatifnya bisa berbalik menyerangmu." Diva menatap mata Bu Marni penuh dengan keyakinan. "Saya akan melakukannya, apapun risikonya." Bu Marni mengangguk puas. Ia mengeluarkan mangkuk berisi air mawar, merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, sementara Diva duduk di tengah lingkaran lilin yang telah ditata rapi di lantai. Udara terasa lebih dingin, dan suasana di ruangan itu seolah berubah menjadi lebih mencekam. Diva menutup mata, merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam tubuhnya. Suara Bu Marni terdengar semakin jauh, digantikan oleh suara bisikan halus yang tidak bisa ia mengerti. Lilin di sekelilingnya bergoyang pelan, nyalanya meredup dan berkedip-kedip seiring dengan lantunan mantra. Kemudian, tiba-tiba semuanya hening. Diva membuka matanya perlahan, dan yang ia lihat membuat bulu kuduknya meremang. Di hadapannya, bayangan Mila dan Adnan berdiri bergandengan tangan. Mila tampak pucat, matanya kosong dan bibirnya membiru. Sementara Adnan tersenyum sinis, memandang Diva dengan tatapan merendahkan. "Kamu pikir bisa menghentikan ini?" Suara Adnan bergema, tidak seperti suara biasanya. Lebih berat, lebih dalam. Diva terdiam, namun dalam hatinya ia tahu, ini bukan nyata. Ini adalah perlawanan dari energi gelap yang berusaha melindungi pelet itu. Tanpa berpikir panjang, Diva mengambil air mawar di mangkuk besar di depannya dan memercikkannya ke arah bayangan itu. Adnan menjerit keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Mila menggelinjang, seolah-olah tubuhnya terhentak oleh kekuatan tak kasat mata. Bayangan mereka mengabur, bergetar, lalu menghilang seiring dengan padamnya lilin di sekeliling Diva. Napas Diva tersengal-sengal, tubuhnya bergetar hebat. Bu Marni segera menghampiri dan menggenggam tangan Diva erat.
Kamu berhasil memutuskan ikatannya. Sekarang, tinggal satu langkah lagi. Diva menatap Bu Marni dengan mata yang penuh kelelahan. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu? Bu Marni mengambil botol kecil berisi minyak wangi yang disimpan di altar kecil di sudut ruangan. Kamu harus menghancurkan boneka itu yang ada di bawah tempat tidur Adnan. Jika kamu bisa menghancurkannya, maka Mila akan terbebas sepenuhnya. Diva mengangguk tegas. Saya akan melakukannya, malam ini juga. Bu Marni menepuk bahu Diva lembut. Ingat, lakukan saat hujan. Energi negatifnya akan lebih lemah di bawah air hujan. Diva menatap Bu Marni dengan tekad yang bulat. Malam ini akan menjadi akhir dari segala penderitaan itu. Ia tidak peduli jika Adnan akan melawan atau jika pelet itu akan mengamuk. Ia akan menghancurkan semuanya demi menyelamatkan Mila. Hujan turun dengan derasnya, seolah langit sedang meluapkan kemarahannya. Kilat menyambar sesekali, menerangi langit malam yang gelap. Diva berdiri di depan pintu rumahnya, dengan genggaman erat pada botol kecil berisi minyak wangi yang diberikan oleh Bu Marni. Di dalam hatinya, ia sudah siap. Malam ini akan menjadi akhir dari segala kegelapan yang menyelimuti rumah tangganya. Langkah kakinya terasa berat saat ia melangkah masuk. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk ukuran malam yang dingin. Diva memanggil nama Adnan, namun tidak ada jawaban. Pikirannya langsung tertuju pada kamar utama. Langkahnya cepat menapaki tangga. Setiap langkah menimbulkan bunyi berderit yang seolah memperingatkannya akan bahaya. Ketika sampai di depan pintu kamar, Diva merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Gagang pintu terasa beku ketika ia menyentuhnya, seolah-olah ruangan di baliknya menyimpan sesuatu yang gelap. Diva menguatkan hati dan mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu gelap, hanya disinari cahaya petir yang sesekali menyambar dari luar jendela. Di sudut ruangan, ia melihat Adnan duduk di kursi, menatap ke arah jendela dengan punggung menghadap ke pintu. Diva menarik napas dalam-dalam. Mas Adnan? Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang mengguyur deras di luar. Diva melangkah, pelan mendekat. Tubuh Adnan tampak kaku, seolah tidak menyadari kehadirannya. Mas, aku di sini. Ujar Diva lagi, kali ini lebih dekat. Ketika tangannya menyentuh bahu Adnan, tubuh suaminya itu langsung jatuh terkulai ke lantai. Diva berteriak kecil, mundur, dengan wajah pucat. Astaga, Mas Adnan. Namun, yang lebih mengejutkan, wajah Adnan tampak kosong. Matanya melotot dengan tatapan hampa, dan bibirnya membiru. Di sekitar lehernya terdapat bekas lilitan kain merah, persis seperti kain yang pernah ia temukan di bawah laci. Diva merinding, bulu kuduknya berdiri tegak. Diva menatap ke sekeliling kamar dan matanya tertuju pada tempat tidur. Ingatannya melayang pada boneka terkutuk yang ia temukan di bawahnya. Tanpa pikir panjang, ia merangkak dan mengangkat spray yang menutupi bagian bawah tempat tidur. Boneka itu masih di sana. Kali ini tampak lebih mengerikan. Rambutnya yang kusut, matanya yang terbuat dari kancing hitam kini seolah menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Diva mengeluarkan botol minyak dari kantongnya, mengingat pesan Bu Marni untuk menyiramkannya langsung ke boneka itu. Tanpa ragu, Diva membuka tutup botol dan menuangkan minyak itu tepat di atas boneka. Aroma wangi melati menyebar di udara. Diiringi dengan suara mendesis, seolah-olah minyak itu membakar permukaan boneka tersebut. Diva mundur beberapa langkah, menyaksikan boneka itu bergetar hebat, lalu meledak menjadi serpihan debu hitam yang melayang di udara dan menghilang seketika. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Diva terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tubuh Adnan yang semula terkulai di lantai kini hilang entah kemana. Kamar itu kembali kosong, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketika Diva hendak beranjak, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Diva menoleh, dan matanya membelalak. Mila berdiri di sana, dengan wajah pucat dan mata yang tampak kosong. Kak, kenapa kakak menghancurkannya?
Tanya Mila dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Diva, terperangah, Mila. Kamu baik-baik saja. Mila tidak menjawab. Perlahan, tubuhnya melayang maju, langkahnya tidak menyentuh lantai. Matanya yang kosong menatap tajam ke arah Diva. Kakak sudah menghancurkannya, tapi dia masih ada di sini, ucapnya dengan nada datar. Diva mundur dengan napas tersengal-sengal. Siapa? Siapa yang masih ada di sini? Mila tersenyum tipis, senyum yang sama seperti yang biasa ditunjukkannya ketika bertemu Adnan. Dia tidak akan pernah pergi. Kak Adnan masih di sini, di dalam aku. Ucapnya sambil menatap lurus ke mata Diva. Diva terdiam, tubuhnya membeku di tempat. Wajah Mila mulai berubah, senyumannya melebar, dan matanya yang kosong mulai menghitam. Kamu pikir bisa menghancurkannya? Kamu pikir bisa memisahkan kami? Diva mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Mila melangkah maju, setiap langkahnya menimbulkan bunyi gemerisik, seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. Kamu tidak akan pernah bisa lari, Kak Diva. Aku dan Kak Adnan sekarang sudah satu. Kilatan petir menyambar di luar jendela, menerangi wajah Mila yang kini tampak bukan seperti manusia. Matanya hitam sepenuhnya, senyumnya melengkung lebar hingga ke pipi, dan tubuhnya melayang tanpa jejak langkah. Diva menjerit keras, merasakan tubuhnya tertarik ke belakang oleh angin yang entah datang dari mana. Sebelum semuanya menggelap, suara Mila bergema di telinganya, berbisik pelan namun menusuk. Kamu seharusnya tidak mencampuri. Sekarang kamu milik kami. Rumah itu kini kosong, pintunya terkunci rapat dan jendelanya berdebu. Warga sekitar mengatakan tidak ada yang pernah melihat Diva lagi sejak malam itu. Beberapa kali terlihat bayangan di jendela, seorang wanita berdiri bersama seorang pria dan seorang wanita muda. Mereka tampak tersenyum, menatap keluar dengan tatapan kosong. Orang-orang hanya bisa berbisik, tidak berani mendekat. Rumah itu kini dikenal sebagai rumah pengikat jiwa, dan tidak ada yang berani mendekati, apalagi masuk ke dalamnya.